bagaimana susah dan berat sholat itu. Syaralun, semua orang yang Anda lihat hari ini, yang saudara lihat hari ini tekun dan rajin sholat, mereka dalam keadaan susah payah pergi sholat. Mereka melewati masa-masa yang sulit untuk sholat. Jadi jangan dipikir sholat itu mudah. Allah katakan wastabir 'alaiha. Bersabarlah dengan kondisi yang susah dalam sholat itu. Semua akan susah dalam sholat. Tetapi sekarang mari kita sikapi sholat itu dari susah menjadi mudah, dari kewajiban menjadi hak. Gimana Ustaz? Kita kalau merasakan berat sholat, kita sikapi dari susah menjadi mudah. Gimana caranya? Jangan pandang sholat itu sebagai sebuah kewajiban, tapi apa juga sebagai hak. Gimana caranya? Kalau kita punya mobil, kalau kita bekerja misalkan di Banda Aceh dari Sigli itu perjalanan 2 jam atau 2 jam setengah ke Banda Aceh. Kalau seandainya saya pergi dari Sigli ke Banda Aceh untuk kerja, maka setiap hari saya akan pergi 2 jam setengah di pagi hari untuk sampai ke Banda Aceh, harus tepat waktu. Maka saya akan ngebut. Kalau bisa secepatnya sampai. Kira-kira perjalanan saya dari Sigli ke Banda Aceh yang tujuannya bagaimana bisa sampai ke tempat kerja, menyusahkan tidak? Sangat menyusahkan. Karena apa? Saya menganggap bahwa kewajiban saya harus sampai ke Banda Aceh tepat waktu untuk kerja. Saudaraku, balik berpikir sekarang. Bagaimana kalau seandainya saya menjadikan perjalanan saya dari Sigli itu, saya ingin menikmati mobil yang saya beli ini. Saya ingin menikmati bagaimana nyopir mobil. Saya ingin menikmati gunung-gunung di Selawah itu. Saya ingin menikmati perjalanan. Dan saya melihat bagaimana pemandangan Gunung Selawah. Ketika saya menikmati perjalanan saya, maka perjalanan ini akan semakin menyenangkan. Kemudian walaupun lama dalam perjalanan, maka saya sangat butuh kepada itu. Masalah sampai ke tempat kerja, ya memang. Nah, sholat kita pada hari ini, kita mau seperti ini, saudaraku. Jangan asal saya selesai sholat, selesai sudah. Bukan itu yang penting. Tapi bagaimana ketika saya sholat, saya menikmati setiap gerakan sholat dan saya tahu maknanya. Saya sedang bercerita tentang apa? Kita bercerita tentang bagaimana menjadikan sholat dari wajib menjadi hak yang menjadi kita sukai. Nikmati setiap apa yang kita laksanakan. Gimana cara kita menikmati? Ini dia. Setiap gerakan kita pahami makna di belakang daripada gerakan itu. Pahami maknanya. Mari kita lihat. Pertama dalam sholat, kita akan melakukan takbir. Kita lakukan takbir. Allahu Akbar. Kita melambaikan tangan kita ke depan. Maaf, kalau kita menjumpai dari jauh ada seorang yang kita hormati, kita akan menggerakkan tangan seperti apa? Kita menyapanya dari jauh. Seperti apa? Dengan apa kita menyapa? Kita akan menyapa begini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita, mengajarkan kita dalam sholat untuk memulai takbir dengan begini, menghadap ke arah kiblat. Saatnya kita menyapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, saya bukan menyamakan itu, tapi inilah fitrah dalam diri manusia. Dia angkat tangan, Allahu Akbar. Kita mulai mengucapkan Allahu Akbar. Kita meniatkan dalam hati. Dalam mazhab Imam Syafi'i, Allahu Akbar disertai dengan niat. Itu dimulai, niat itu adalah
Allahu Akbar, itu harus ada dengan niat. Niat harus ada dalam hati kita. Beda dengan mazhab yang lain. Mazhab yang lain itu memperbolehkan niatnya sebelum sholat, sebelum takbir. Kita datang dari jauh, kemudian sampai ke tempat itu Allahu Akbar. Makanya di Aceh kita ini kita dapatkan leutan urang bak masalah niat trip. Allah, Allah. Hai teman-teman niat lo. Mulang. Mazhab Imam Syafi'i niat itu masuk pada saat takbir. Ketika kita melaksanakan niat, ini banyak juga yang tanya, Ustaz, masalah niat itu gimana sih? Kapan sebenarnya niat? Katanya niat dilafazkan dengan lidah, ya kan? Niat itu mahallul qalb. Niat itu adalah dalam hati, bukan di lisan. Cuma lisan itu boleh bagus kita tu intan ate. Bahasa orang Aceh. Jadi sebelum kita takbir, tapi intan ate le. Kain orang dari di kampung, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Niat bukan sebelum takbir, tapi pada saat takbir. Yang diucapkan dalam lisan itu adalah untuk mengantar hati ini. Pada saat dia bertakbir, wahai hati, ucapkan yang tadi itu. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu lisannya mengucapkan apa? Allahu Akbar. Makanya Allahu Akbarnya panjang dalam mazhab Imam Syafi'i. Biasanya orang-orang ikut mazhab Imam Syafi'i Allahu Akbarnya panjang. Kenapa? Niat itu dipaskan pada saat Allahu Akbar. Itu masalah niat. Ada apa masalah dengan niat? Saya ingin ceritakan sedikit. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Sesungguhnya amalan itu disertai dengan niat. Karena niat itulah yang membedakan manusia dengan robot. Sekali lagi, kenapa dalam Islam, dalam setiap ibadah itu harus ada niat? Karena niat itu yang membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Dan hari ini saya ceritakan bahwa niat itu yang membedakan antara manusia dengan robot. Robot bisa diprogram untuk menjalankan bekerja apa saja. Suatu saat nanti, kemarin waktu pembukaan Piala Dunia tahun lalu, beberapa tahun yang lalu, Piala Dunia yang terakhir, ada pertunjukan apa? Orang lumpuh itu dia berhasil menggerakkan kakinya dan menyepak bola hanya mengandalkan otaknya. Orang lumpuh, ada kan? Ya. Pertunjukan orang lumpuh itu mampu menggerakkan kakinya dan menendang bola dengan kekuatan daripada berpikirnya. Dia cukup berpikir, tendang, angkat kaki, kakinya terangkat. Dengan dipakai kaki robot khusus dibuat. Ternyata setiap pikiran manusia itu mampu mengeluarkan sinyal khusus. Sinyal itu diterjemahkan dalam mesin komputer, kemudian mesin komputer disuruh untuk menggerakkan seperti niat daripada manusia. Nanti beberapa tahun lagi otak manusia itu setelah semua dibaca bagaimana cara dia berpikir, akan diprogramkan melalui komputer, lalu manusia dimasukkan chip dalam otaknya, dia akan bekerja dengan chip yang diprogramkan dari komputer itu. Jadilah manusia seperti robot. Dia tidak mampu lagi bekerja dengan niat. Semua pekerjaan daripada manusia yang tidak disertai dengan niat, lillahi ta'ala, dia bukan manusia. Ini agak filosofi sedikit, tapi ternyata begitu hakikatnya. Kenapa dalam Islam bahwa niat itu adalah yang menjadikan Anda itu manusia? Semua pekerjaan yang dilakukan bukan atas dasar sebuah niat yang ikhlas, sebenarnya itu bukan daripada perbuatan manusia. Karena hanya manusia yang mempunyai niat
dan mampu meniatkan karena Allah. Rahasianya, setelah kita niat, saudaraku sekalian, kita ucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar, lebih besar daripada pekerjaan saya, lebih besar daripada kesibukan saya, lebih besar daripada segala sesuatu. Pada saat saya salat, karena Allah yang paling besar yang saya hadapi, maka pada saat itu saya terputus dengan dunia saya. Tidak boleh ada orang yang mengganggu saya dalam sholat. Saya putus dunia saya pada saat ini. Nah, pada saat itulah dikatakan sholatnya orang mukmin, saudaraku sekalian, itu adalah sebagai mi'raj orang mukmin. Kalau Nabi naik ke langit, mi'raj, maka mi'rajul mukmin as-shalah. Mi'rajnya orang mukmin itu adalah sholatnya. Saya terputus daripada dunia. Dalam sholat, di situ berkumpul semuanya puasa. Dalam sholat, saya berpuasa, tidak boleh makan minum. Dalam sholat, saya menggerakkan tubuh saya. Haji ibadah daripada gerak tubuh. Sama ada dalam sholat, saudaraku sekalian. Saya putus daripada segalanya. Lalu kemudian setelah itu kita membacakan Al-Fatihah ma tayassara minal Quran. Pernah datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang sholat, lalu kata Nabi, "Sholli fa innaka lam tusalli." Salat balik karena kamu belum sholat. Lalu disuruh oleh Nabi, dia sholat balik. Setelah itu dia menghadap Nabi, kata Nabi, "Sholli fa innaka lam tusalli." Balik sholat, kamu belum sholat lagi. Kedua kali. Disuruh Nabi lagi sholat, setelah itu dia balik yang ketiga kali. Kata Nabi, "Balik sholat, kamu belum sholat." Lalu kemudian dia akhirnya menyerah pada Nabi, "Ya Rasulullah, aku tak tahu gimana lebih daripada ini. Inilah cara aku sholat." Di sini Nabi ajarkan bagaimana sih sebenarnya sholat yang benar dan diterima oleh Allah. Nabi katakan, ini rahasianya. Nabi katakan apa? Apabila kamu berdiri untuk sholat, fakabbir, kata Nabi. Takbirlah yang benar menghadap kiblat. Kemudian baca Al-Fatihah dan apa yang mudah daripada Al-Quran, kata Nabi. Ini hadis dalam riwayat Imam Bukhari, hadis yang sahih. Hadis orang yang tidak diterima sholatnya 3 kali, kata Nabi, sholatku salah, balik sholat, salah, balik sholat, salah, balik sholat. Kemudian kata Nabi, wa idza, apabila engkau ruku, farka hatta tatma'inna raki'an, maka rukuklah sampai engkau betul-betul tumakninah dalam rukuk. Saya ingin kasih tahu saudaraku sekalian, dalam Al-Quran, sholat itu hanya sering disebutkan rakaat, rukuk dengan sujud, itu amalan sholat. Yang sering disebutkan dalam Al-Quran, rukuk sama sujud, 2 hal. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembah Tuhan kamu. Rukuk dan sujud, 2 amalan dalam Al-Quran disebutkan daripada amalan sholat. Tahiyat tidak disebutkan. Makanya di sini rahasia sholat itu ada dalam rukuk dan sujud ini. Diterima tidaknya sholat kita ada dalam rukuk dan sujud ini juga. Nabi katakan, la tujzi salatun salatu rajulin lam yuqim salbahu. Tidak diterima salat seorang laki-laki atau seseorang yang dia itu tidak menegakkan tulang punggungnya dalam dia rukuk dan dalam dia sujud. Kita sering sholat, maaf saya praktekkan di sini. Dalam penjelasannya Imam Al-Ghazali sebutkan,
bahwa dalam kitab Ihya Ulumuddin atau Asrarus Shalah, kita lihat kalau seseorang ruku maka hendaklah dia ruku, dia samakan antara belakangnya ini dengan lehernya dan juga dengan kepalanya. Falyakun kas-safihah, hendaklah sejajar seperti satu sehelai papan. Lagi papun wate tanya sujud. Tidak kepalanya ke bawah atau ke atas, tetapi sejajar punggungnya dari belakang sampai ke depan. Rahasia ruku yang benar disabdakan Nabi dan dijelaskan oleh para ulama. Saya praktekkan sedikit, mudah-mudahan kita bisa. Saya pikir banyak yang kita tapi tolong perhatikan ini. Kita sujud, kita ruku, berdiri tegak, ruku, kemudian luruskan. Tangan ini lurus kita taruh di lutut kita. Tidak boleh begini, tidak boleh kendur. Supaya apa? Menghasilkan ruku yang seperti papan ini. Kas-safihah kata Imam Al-Ghazali. Lihat begini. Lurus. Ya. Lam yukim salbahu, tidak diterima oleh Allah orang yang ruku yang dia tidak meluruskan tulang punggungnya. Begitu juga dalam sujud, saudaraku sekalian. Di dalam sujud diajarkan, ini adalah pertanggungjawaban saya untuk siapa saja saudara saya yang tidak memperhatikan ruku dan sujud dalam sholat. Karena dua ini disebutkan dalam